Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Teman-teman, aku mau membahas mengenai Auranti, tapi bukan Auranti yang biasanya. Karena yang biasanya sudah sering dibahas ya, ini yang kemarin sangat hoki. Karena waktu pertama kali aku masukin dia, jujur warnanya drop banget. Waktu itu lebih bagus malah waktu dia di kontes waktu di Wonosobo. Mungkin karena juga perbedaan temperature atau suhu, yang dimana di Wonosobo kan dingin ya, dan di Semarang agak panas. Mungkin di situ juga bisa ngefek ya, karena dia memang ikan Temanggungan. Tapi si bocil ini nanti baru aku turunin lagi di JSC, jadi aku masih ada waktu untuk memprogres, sekalian lagi memprogres pakai pelet racikan dari Fishroom ID. Oke, yang produksi bukan saya, tapi untuk racikannya semua sudah kita bahas bersama-sama supaya sesuai dengan keinginanku gitu. Dan juga selain Auranti ini, semua Auranti di rumahku sekarang tak fokuskan untuk menggunakan ini. Nah, ini yang mau tak update adalah sebenarnya Auranti CB Fajar Arif yang dulu aku beli 2 ekor. Kita akan lihat sama-sama update-nya, karena salah satu dari Auranti CB-nya akan berangkat kontes. Aku mau coba berangkatin kontes Auranti CB, ya kan? Belum pernah jeke aku kontes. Selama aku ikut kontes belum pernah mengikutkan yang namanya Auranti CB ke kontesan. Biasanya Auranti WC seperti itu, atau progresan hasil dari WC. Oke, langsung aja kita lihat Auranti CB nya, let's go. Nah ini teman-teman, ini yang pertama Auranti CB nya. Yang ini lucunya lebih kecil size nya. Nah ini kalau kalian perhatikan untuk warna lumayan bagus ya tuh, karena ini lampunya hanya lampu hard strip putih biasa ya guys ya. Dan kalau kalian perhatikan corak di kepala juga udah mulai keluar tuh. Kalau untuk di barnya itu pun warnanya udah mulai bagus teman-teman, udah mulai ke arah oranye ya. Ini dengan menggunakan lampu putih biasa, coba lihat. Nah, lampu hard strip yang kayak biasanya lah guys gitu. Untuk mental dari dulu sih kalau Auranti CB mentalnya cukup bagus ya guys. Kalau sepengalamanku cepet banget stabilnya dan jarang down walaupun sudah pindah. Kalau udah pindah-pindah pun jarang down kayak gitu. Nah yang ini sebenarnya size-nya lebih kecil. Seingatku ini dulu tuh simet ya teman-teman, cuman memang barnya tuh agak-agak acak gitu. Nah yang ini rencananya sih available guys, kalau kalian ada yang minat bisa boleh hubungi DM di Fishroom ID atau kontak ke WA admin ya teman-teman ya. Oke, habis ini kita lanjut ke yang berikutnya. Cut dulu aja. Nah teman-teman, yang ini lagi puasa. Nah kalau yang ini dia yang rencananya besok saya berangkatkan guys tuh. Nah yang ini corak di kepala lebih mantap lagi, untuk mental juga udah mantap. Kalau untuk finnya kalian bisa lihat warnanya, gradasinya dan birunya. Nah itu coba kita hitung sama-sama ya, aku lupa ini berapa per berapa ya. Tuaga 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sebelah sini, Tuaga 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 9 teman-teman. Coba dideketin lagi. Nah ini biar lebih kelihatan. Untuk corak di kepala juga udah jauh nih, lebih naik ya. Ini memang tak rasa sih perubahannya, kerasa banget waktu aku pun sudah memprogres dia agak lama ya. Perubahannya belakangan ini juga lebih kerasa guys. Jadi paling enggak aku membuat racikan pelet itu enggak sia-sia gitu. Dan selalu aku coba dulu sebelum aku tawarkan atau aku pasarkan teman-teman. Semua produkku
seperti ketangkap gitu. Dulu tak coba malah ketangkap agak lama tuh, makanya tak undur-undur terus mencari racikan formulasi yang pas gitu. Nah ini yang rencana besok akan diberangkatkan ke kontes. Nanti hasilnya seperti apa kita akan update, tunggu dia pulang dari kontes ya guys gitu. Nah ini biasanya lebih galak lagi, cuman ini mungkin karena puasa kadang gitu loh, aneh. Kalau puasa malah dia agak-agak kurang. Nah yang lucu ini size-nya lebih besar guys daripada yang satunya. Nah itu aku juga agak bingung, padahal biasanya porsi makannya sama ya teman-teman. Kalau untuk mental dan adaptasi ya semoga bisa aman. Cuman ya di bawahnya yellow strip itu masih agak putih guys, kalau mau dilihat tuh belum begitu keluar. Nanti kita progres lagi gitu guys. Oke, kita akan bahas yang lainnya lagi setelah ini. Lanjut. Nah teman-teman, aku sedikit mengupdate ini, si Sanji juga lagi tak tes pakai pelet ini. Siapa tahu doyan dan cocok ya, kita namanya mencoba kan, alangkah baiknya dicoba dulu di beberapa ikan ya teman-teman. Nah guys, ngomong-ngomong Barca nih, aku mau minta pendapat teman-teman ya. Apakah baiknya saya mencari atau hunting Barca yang masih bahan? Karena denger-denger nih, aku kemarin sempet nanya ya ke yang importir, kemungkinan katanya akhir bulan ini guys bakal datang juga, bakal masuk yang dari size kecil-kecil, bahkan dari 12 cm. Ini aku info dari salah satu orang yang pemain Barca yang pernah masukin juga. Jadi aku makanya lagi galau nih guys. Menurut teman-teman gimana? Kita cari bahan yang setengah jadi tinggal lanjutin supaya bisa cepet kontes, atau kita cari bahan lagi guys. Dan juga kemarin itu di challenge sama Fajar Arif, kalau kalian yang ngikuti di Instagramku, yang follow Instagramku, aku ada ngobrol kan setelah nge-tag Fajar Arif. Katanya Fajar gini teman-teman, tergantung ambil bahannya dari siapa. Nah sebenarnya aku pun tidak pernah ngomong bahwa progresku itu yang bikin dia jadi Hyvin. Kalian boleh cek lah di semua kontenku yang mengenai Zoro, kalian bisa cek baik-baik. Aku tidak ngomong bahwa progresku yang menyebabkan dia Hyvin. Bahkan ke Fajar pribadi aku share semua pakannya, lalu airnya, water change berapa lama sekali, filtrasinya pun aku share ke teman-teman. Dan gak ada hal yang dirahasiakan dari memprogres Zoro. Jadi buat aku pribadi, bahkan kemarin waktu aku jual si Zoro, dia di Malaysia, Bro Y pun bilang, bro kalau ini menurutku ini jackpot bro, bener-bener laki gitu, keberuntungan, karena dia, menurut dia pun dari sekian banyak ikan yang dia lihat yang ada di sosmed loh ya, entah itu di TikTok, entah itu di IG, Facebook, dia udah cari yang di China, Malaysia, Indo, susah mendapatkan yang seperti Zoro, terutama di bawah 30 cm teman-teman. Dan se-Hyvin itu, selain itu dengan yellow dot atau orange dot yang cukup banyak dengan size segitu, itu memang menurut Brother Y pun itu adalah jackpot. Dan aku mengakui itu, tidak pernah bilang itu gondrongnya karena hasil progres. Tapi selain itu Fajar memang, karena Fajar bilang mungkin bahannya bahannya dari siapa dulu, makanya gitu kan. Waktu itu aku capture juga, dan
Aku bilang, wah berarti kalau ambil bahannya dari kamu bisa. Aku bilang gitu. Ini challenge-nya aku terima. Aku bilang, oke Jar, gimana kalau gini? Kamu masih ada babyan 15 cm berapa ekor? Yuk coba kasih aku progres. Dan nanti kalau misalnya udah gede, jadinya seperti apa? Kan kita nggak pernah tahu ya. Faktor apa yang menyebabkan Zoro gondrong selain genetik yang dibawanya ya, atau dari sononya gitu ya, jackpotnya seperti itu gitu kan, Havinnya bisa kayak gitu kan, kita nggak tahu. Makanya aku bilang tidak ada salahnya untuk dicoba. Nah nanti cobalah kita lihat seperti apa nanti si Fajar mau menitipkan berapa baby. Aku juga belum tahu, nanti kita belum membahas karena aku juga belum bertemu. Kenapa aku bilang itu sebenarnya jackpot si Zoro? Karena kalian bisa lihat nih Sanji. Aku beli waktu itu 19 cm, mungkin ini baru nambah dikit-dikit juga. Toh nggak gondrong-gondrong. Sama persis pakannya, sama si Zoro dan segala macam. Entah dia mungkin betina atau gimana, aku kan nggak tahu ya. Karena aku belum pernah sampai ngecek dia ngambil apa, lihat di analnya apa segala macam kayak gitu teman-teman. Nah selain itu aku mau sedikit ngasih tahu ke teman-teman ya. Ada yang bertanya waktu kemarin itu ya, kalau kalian perhatikan ya, kenapa kok si Zoro itu waktu di sana itu agak bengkok badannya, sedangkan di sini selama di sini tidak pernah bengkok. Jadi ada cerita yang sebenarnya aku sempet bikin aku deg-degan ya. Tapi itu jujur bukan tanggung jawabku, di luar tanggung jawab saya. Tanggung jawabku mengirim dia sampai ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke KL Malaysia atau Kuala Lumpur, itu tanggung jawab dari si transipernya. Ternyata waktu aku dikasih tahu Bro Ahway, dikirimin videonya guys, ini tak kasih lihat juga ke teman-teman. Awal datang itu waktu di plastik itu guys, rupanya sampai di KL plastiknya itu sudah bocor, dan dia bilang dibawa oleh yang nganter tuh ditenteng gini, udah bocor, airnya nggak banyak, jadi ikannya badannya nekuk, kasihan. Nah terus Bro Ahway ngirim juga videonya. Jujur aku sempet deg-degan ya, agak wih kok kayak gini, aduh sayang banget ya kan, hampir menyesal saya mengirim kan. Cuman setelah aku diskusi dan ngobrol sama brother Bro Ahway ini, dia bilang ini nggak masalah bro, it's okay. Aku juga, dia udah konfirmasi ke transiper segala macam, ini hanya karena dia masih terlalu sempit waktu di packingannya karena kejadian yang semua tidak ada yang menyangka dan tidak menginginkan. Dari situ memang kalau kalian perhatiin pun waktu pertama datang itu kan kasihan banget guys, jadi agak nekuk. Nah dari situ hari berikutnya itu udah mulai dia mau kenceng, dan waktu aku kesana udah semakin kenceng, semakin oke, semakin bagus, sampai aku dikasih update video terakhir tidak ada bengkok. Jadi kemarin itu bengkoknya karena ya gimana ya, ibaratnya pengiriman berjam-jam ke luar negeri dengan packingan yang rusak. Jujur aku sempet deg-degan banget ya, sempet ngeri sedap gitu loh. Wah kok kayak gitu kan, waduh kok eman-eman gitu kan. Sayang banget tuh kalau misalnya gara-gara kejadian itu dia jadi bengkok. Nah cuman aku melihat si brother Ahway ini dia udah siapin semuanya, vitaminsnya ada, lalu mineral ada, jadi pasti dia akan kembali. Dan aku waktu itu udah yakin banget, jadi makanya terakhir dikirimin videonya pun si Zoro udah kembali pulih dan dia udah kembali mantap. Jadi aku tidak jadi galau mengenai hal itu, dan thank you banget lah buat brother Ahway yang udah memulihkan rekondisi si Zoro. Aku bilang mungkin banyakin dikasih cacing, lalu katak,
ya, karena memang untuk recovery. Dan juga kalau katak kan dia makan setulang-tulangnya, yaitu untuk membantu kalsium juga. Walaupun dari udang cangkangnya juga bisa mengandung kalsium. Seperti itu guys. Jadi Zoro sudah safely di sana, udah mantap. Tinggal oke lah guys, bantu aku cari, kita mau cari Barca yang seperti apa gitu ya. Di satu sisi aku sangat penasaran dengan Barca-Barca yang bakal masuk, yang katanya di akhir dari bulan ini. Tapi di satu sisi aku juga galau, apakah kalau aku mengejar kontes itu terlalu terburu-buru ya kan. Sedangkan kedepannya kalau ternyata memang bisa masuk lagi, nanti takutnya malah menyesal kalau sekarang terlalu terburu-buru gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you guys on the next video. Dah.